Shalom, salam jumpa dalam Suara Kebenaran pada hari ini. Saya berharap saya menjumpai saudara semua yang mendengar dan menyaksikan hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya minta semua saudara yang memberi hati, memberi waktu untuk mendengarkan kebenaran hari ini, meneduhkan diri dan mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memberi hidup kami kepadamu, dan ini tanda iman dan percaya kami. Kami selalu mencari kebenaran-Mu, kami selalu mencari kehendak-Mu. Maka berkenanlah atas kami Tuhan, dan biarlah saat ini menjadi saat Engkau menaburkan kebenaran bagi kami, menaburkan kehendak-Mu bagi kami, supaya kami bertumbuh di dalam Engkau. Dalam Tuhan Yesus kebenaran itu kami berdoa. Amin. Baik, kekasih-kekasih Allah, firman yang menjadi dasar permenungan kita terambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 1 hingga ayat 15. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 hingga ayat 15 saya bacakan bagi kita. Di bawah judul perikop, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengerikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Perez Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gat itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Dan yang disebut berbahagia adalah setiap dari saudara yang mau membaca, mendengar, dan mau menjadi penurut kebenaran firman Tuhan. Shalom. Tema permenungan adalah berilah yang terbaik bagi Tuhan. Kita, apapun yang kita miliki, apapun yang ada pada kita imani bahwa itu pemberian Tuhan. Dan kalau dipikir-pikir tentang pemberian Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, sebenarnya Tuhan itu selalu memberi kepada kita lebih daripada yang bisa kita harapkan dan inginkan. Atau dalam pembagian kerja kita, sebenarnya kita kerjanya sedikit, tapi bagaimana Tuhan memberkati kita sehingga dari kerja kita yang sedikit mengeluarkan tenaga sedikit dengan modal sedikit, tapi nyatanya menjadi berkat berlimpah dan kebutuhan kita menjadi tercukupi. Kenapa? Karena Tuhan melakukan bagian kerja yang lebih besar lagi. Dialah Allah kita, Allah yang maha baik itu. Karena Dia maha baik, Dia maha murah hati, maka Dia selalu memberi kepada kita lebih daripada yang bisa kita harapkan dan bisa kita inginkan. Itu prinsip yang selama ini betul-betul saya pegang. Berkat Tuhan itu selalu mencengangkan. Dan
lebih dari mencukupkan. Nah, yang jadi soal kemudian kita berada pada dua hal ini. Allah yang memberkati secara berlimpah bagi kita. Allah yang ketika Dia melakukan karya bagi kita selalu sempurna. Kesempurnaan kasih dan berkat Allah itu pada akhirnya masih seimbang dengan bagaimana kita merespon berkat dan kasih Allah. Bagaimana pemberian diri kita kepada Allah. Dia akan menjadi pincang kalau Allah selalu bermurah hati, penuh kasih setia, sementara kita seenak-enaknya. Kita tidak mau memberi pemberian terbaik. Bagaimana boleh saudara mengharapkan Allah memberkati saudara dengan berkat terbaik, tapi saudara tidak mau sama sekali memberi persembahan yang terbaik? Bukankah itu hanya akan menghasilkan kepincangan? Sebagai orang percaya, panggilan kita adalah juga memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu saya mengajak kita untuk belajar dari pengalaman Raja Daud. Bagaimana Daud sendiri sebagai Raja Israel, dia dipilih oleh Allah sekalipun sebenarnya dia tidak diperhitungkan sama sekali. Ayah dan kakak-kakaknya yang mengenal dia dengan baik harusnya sebagai ayah mengenal kemampuan Daud. Tapi nyatanya dia sama sekali tidak diperhitungkan. Tapi justru ketika dia tidak diperhitungkan, ternyata Allah pilih dia. Dan ketika Allah pilih Daud, Allah juga memperlengkapi Daud secara ajaib dengan hikmat, kemampuan untuk memimpin, strategi memimpin, dan lain sebagainya. Allah betul-betul menolong Daud sehingga dia mampu menjadi raja yang hebat. Nah, mari kita lebih jauh melihat pemberian diri Daud kepada Allah. Di dalam cerita tentang perpindahan tabut perjanjian dari rumah Abinadab yang dilakukan dan dipimpin oleh Raja Daud. Hal pertama, Bapak Mama, dalam cara pandang teologi orang Israel, tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Allah yang nyata. Orang Israel adalah pada waktu itu adalah satu-satunya bangsa, satu-satunya suku bangsa yang menyembah Allah yang transenden, Allah yang tidak terlihat. Sementara suku-suku bangsa lain, mereka dapat Allah buktikan dan tunjukkan secara fisik. Mereka dapat menunjukkan, oh ini loh Allah kami, gitu, entah dalam bentuk patung atau apapun itu. Sementara orang Israel tidak. Nah, persoalannya manusia itu juga adalah makhluk fisik. Mereka membutuhkan segala sesuatu yang bisa dibuktikan secara fisik. Nah, sebagai pemenuhan akan kebutuhan manusia sebagai makhluk fisik, maka kemudian berkembanglah cara pandang teologi yang memandang tabut perjanjian itu sebagai tanda kehadiran Allah yang fisikal, secara fisik. Maka bagi orang Israel, ya tabut itu sendiri adalah Allah gitu. Dan mereka percaya Allah berdiam secara utuh, secara sempurna di dalam tabut perjanjian. Karena itu maka ketika dalam cerita sebelumnya, sebelum kejadian ini, ketika tabut dipindahkan dari rumah Abinadab, orang Israel ada dalam peperangan melawan orang Filistin. Dan mereka kalah gitu, mereka terdesak kalah. Maka apa yang dilakukan oleh Raja Saul dan pasukannya? Mereka mengambil tabut perjanjian itu, membawanya ke medan perang. Dan yang terjadi adalah justru Allah membuat mereka kalah. Tapi kemudian ketika tabut itu dipindahkan ke rumah Abinadab, Abinadab ternyata diberkati oleh Allah. Nah, dalam cerita sebelumnya di 1 Samuel 4 itu setelah kekalahan orang Israel oleh bangsa Filistin, maka bangsa Filistin ambil ini tabut, lalu mereka pindahkan ke kota mereka dan dimasukkanlah ke dalam tempat penyembahan terhadap Dagon, dewa orang Filistin. Lalu kemudian apa yang terjadi atas orang Filistin? Tuhan menulahi bangsa itu dengan mengerikan sehingga mereka itu jadi sakit penuh dengan borok. Lalu kemudian pagi-pagi mereka bangun dan mereka pergi ke tempat penyembahan Dagon. Mereka melihat bahwa patung Dagon itu, dewa mereka itu jatuh tepat di hadapan tabut perjanjian. Dan itu membuat mereka sangat takut. Lalu mereka memindahkan tabut itu dengan berbagai persembahan. Lalu kemudian setelah Daud menjadi raja, dia mendengar bagaimana Abinadab diberkati karena tabut itu ada di rumahnya.
Nah, yang jadi soal kedua adalah sebagai raja, Daud membutuhkan supaya dia bisa mempersatukan suku-suku Israel, 12 suku Israel. Dan Daud melihat bahwa cara untuk mempersatukan suku-suku Israel adalah dia membawa tabut itu ke kotanya, kota Yerusalem. Supaya apa? Suku-suku Israel semuanya datang untuk melakukan ibadah, penyembahan di Yerusalem. Dengan memakai agama, dengan memakai iman dan penyembahan, Daud mengharapkan supaya dia mendapatkan kasih, dia bisa mempersekutukan mereka semua, dia bisa menjadi raja yang diterima oleh semua suku-suku Israel. Maka kemudian Daud dan orang-orang kepercayaan mengambil keputusan supaya mereka memindahkan tabut itu dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Nah, dengan prinsip itu tadi, Daud mau diberkati dan Daud mau menjadi raja atas semua suku-suku Israel. Daud mau mempersatukan bangsa itu. Lalu kemudian jadi soal ketika tabut ini dipindahkan. Ada 2 kali proses pemindahan. Kalau kita baca betul-betul dalam teks. Proses pemindahan yang pertama itu diceritakan bahwa Daud pergi dengan orang-orang pilihan sebanyak 30.000 orang banyaknya. Lalu kemudian dengan didampingi oleh Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, Daud bawa tabut itu dengan menaikkan tabut itu di atas kereta yang baru. Lalu kemudian ayat 5 itu menunjukkan bahwa mereka menari dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Sepertinya semuanya sempurna. Kurang apa? Coba Daud pergi sendiri, bawa 30.000 orang pilihan. Lalu kemudian proses kepindahan itu pun didampingi oleh Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab. Tapi ternyata masalah muncul. Di tengah perjalanan, tabut itu hampir tergelincir. Lalu kemudian Uza dalam upaya barangkali mau menjadi pahlawan yang menyelamatkan tabut itu. Dia ulurkan dia punya tangan, dia pegang tabut itu tujuannya supaya jangan jatuh. Tapi ternyata Alkitab mencatat bahwa apa yang Uza lakukan itu membuat Allah murka. Dan saat itu juga Uza mati, Uza dibunuh oleh Allah, Uza disambar oleh Allah dan dia mati di tempat itu juga. Pertanyaannya saudara, kira-kira Uza salah apa? Sampai dia layak untuk dibunuh Tuhan pada saat itu juga. Perhatikan baik-baik. Dia punya tujuan adalah dengan ulurkan dia pun tangan. Tujuan Uza adalah agar jangan sampai tabut itu jatuh. Oke, kita bisa berdalih nih, Uza tetap salah gitu karena prinsip bahwa Allah tidak pernah salah. Memang Allah tidak pernah salah. Lalu kita bilang bahwa mungkin Uza makan puji itu, makanya dia mau menyelamatkan. Padahal Allah dengan kuasanya tidak akan membuat tabut itu jatuh. Atau mungkin Uza tidak layak, mungkin Uza berdosa, mungkin hatinya penuh dengan borok, hatinya tidak tulus dengan Tuhan. Tapi ingat bahwa Alkitab tidak memberi catatan sama sekali tentang itu. Maka berhati-hatilah menafsir tentang Uza. Apakah dia layak untuk dibunuh Tuhan atau tidak. Yang berikut, Alkitab juga mencatat bahwa Daud menjadi marah kepada Tuhan. Daud marah sekali. Sampai kemudian dia memberi pernyataan yang penuh dengan rasa takut. Dia takut, dia marah. Lalu Daud bilang, bagaimana tabut Tuhan itu sampai kepadaku? Daud tidak setuju rupanya. Karena Tuhan menyambar Uza demikian hebatnya. Artinya dalam penilaian Daud dan 30.000 orang yang bersama pada waktu itu, dalam proses pemindahan itu, Uza sebenarnya tidak salah. Uza sedang melakukan kebaikan, tapi Tuhan justru membunuh Uza. Maka mari kita coba lihat sebenarnya apa kehendak Tuhan di sini. Kita lihat proses kepindahan yang kedua. Kita tinggalkan proses kepindahan yang pertama, lalu kita masuk pada proses kepindahan yang kedua. Di ayat 12c dikatakan bahwa Daud pergi memindahkan tabut itu dengan sukacita. Yang pertama dengan diiringi 30.000 orang terbaik. Sekarang Daud pergi bersama seluruh orang Israel. Lalu kemudian mereka memindahkan dengan pesta, dengan gagap gempita, penyambutan yang luar biasa. Setiap 6 langkah ketika tabut itu diangkat, mereka mempersembahkan korban. Daud menari dengan lebih semangat, dengan diiringi oleh semua orang Israel. Tidak ada pilih-pilih orang di situ. Kenapa? Karena Allah adalah Allah seluruh orang Israel. Allah bukan hanya milik Daud saja atau 30.000 orang terbaiknya. Allah adalah milik seluruh Israel. Maka Allah mesti disambut dan diterima
oleh seluruh orang Israel. Allah mesti mendapat perlakuan yang terbaik. Pemberian diri, penyembahan kepada Allah mesti memakai cara terbaik. Dan pada proses kepindahan yang kedua, Alkitab memberi gambaran bahwa Daud benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah. Dia menyamakan dirinya dengan para hamba-hamba, dan tindakan Daud itu yang dipandang oleh istrinya sebagai tindakan merendahkan diri dan tindakan hina membuat Mikal, istri Daud, anak Saul itu sudah dipandang rendah Daud, lalu kemudian dia hina Daud. Berarti proses kepindahan kedua ini proses kepindahan yang sangat istimewa, yang di dalamnya ada sikap merendahkan diri yang total dari Raja Daud dan seluruh orang Israel. Dan juga pernyataan iman bahwa Allah adalah Allah seluruh Israel. Bahkan lebih daripada itu, Allah adalah Allah seluruh bumi. Allah mesti mendapat perlakuan terbaik, pemberian diri terbaik, persembahan terbaik. Dan pada akhirnya Allah berkenan atas proses kepindahan ini. Tabut berhasil dipindahkan sampai ke kota Yerusalem, ke kota Daud. Kekasih Tuhan, mari kita perhatikan lebih detail perbedaan kedua proses pemindahan ini. Apa yang Daud lakukan pada proses kepindahan yang pertama dan proses kepindahan yang kedua itu membuat Allah pada akhirnya menerima pemberian diri Daud. Yang mulanya Daud membawa tabut itu hanya supaya dia bisa diberkati. Tujuannya di dia, sentralnya adalah Daud, bukan Allah. Supaya yang kedua, supaya Daud bisa mempersatukan seluruh suku-suku Israel tunduk di bawah kekuasaannya dengan memakai jalan agama. Tapi sekarang proses kepindahan kedua, Daud memberi diri di hadapan Allah, merendahkan diri betul-betul di hadapan Allah dengan pengakuan bahwa Allah lah yang layak dihormati. Daud melakukannya untuk Allah dan bukan untuk dirinya. Bukankah itu seharusnya ketika kita meresponi bagaimana relasi kita dengan Allah melalui persembahan, melalui ibadah, melalui pemberian diri, soal seharusnya bukan di kita. Salah kalau soalnya kita berdoa untuk kepentingan kita, itu salah. Kita menyembah Allah untuk apa? Kepentingan kita, itu salah. Itu sama seperti proses kepindahan yang pertama yang Raja Daud lakukan. Allah tidak akan berkenan. Kembali pada pertanyaan, apakah Uza salah? Bisa jadi mungkin Uza tidak salah. Uza tidak salah, Daud yang salah. Tapi Allah masih berkenan mengasihi Daud, sehingga Allah tidak membunuh Daud dan 30.000 orang yang ada dalam proses kepindahan itu. Uza yang jadi korban. Oke, terlepas dari itu kita tidak tahu persis. Pasti Tuhan, ya jelas Tuhan tidak salah lah. Pasti Uza juga tidak layak untuk mendampingi, menjadi imam yang mendampingi proses kepindahan tabut itu. Tetapi kesalahan terbesar ada di Daud. Dan akhirnya Daud memahami bahwa kalau sampai dia tidak mati itu karena kemurahan hati Allah. Kekasih Allah, kita telah menerima begitu banyak berkat dari Allah. Kita diselamatkan jadi orang Kristen, itu anugerah. Tidak semua orang dapat anugerah itu. Saudara dipilih dari sekian banyak manusia, dan saudara dibuat mempercayai Yesus Kristus, itu anugerah yang besar. Tidakkah saudara mesti memberi yang terbaik bagi Tuhan? Kita mesti memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah memberi yang terbaik, ekstra terbaik bagi kita, lebih daripada yang bisa kita harapkan dan inginkan. Maka berilah yang terbaik bagi Tuhan. Tujuan ibadah kita, penyembahan kita, persembahan kita mesti kita rubah. Jangan beribadah untuk kepentingan saudara. Jangan berdoa untuk kepentingan saudara. Jangan memberi persembahan supaya Allah memberkati saudara. Tidak, itu salah. Beribadahlah untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Berdoalah untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Berilah persembahan untuk Tuhan, bukan untuk saudara diberkati. Nanti kalau Tuhan memberkati, itu bonus. Bisa berdoa sesuai anugerah. Ingat bahwa Tuhan itu menghendaki persembahan dan pemberian diri kita. Tapi bukan asal persembahan dan pemberian diri. Tuhan menginginkan pemberian diri dan persembahan yang terbaik. Kalau hanya setengah-setengah, tidak usah beribadah, percuma, Tuhan tidak berkenan. Kalau asal sekedar memberi persembahan, tidak usah, Tuhan tidak butuh uangmu, Tuhan tidak butuh persembahan, Tuhan terlalu kaya. Kalau hanya yang penting asal memberi pelayanan, tidak usah, Tuhan tidak butuh. Tuhan berkenan kalau saudara memberi yang terbaik. Yang terbaik itu bukan soal banyak, saudara. Bukan soal pemberian diri, yang terbaik itu bukan soal pemberian waktu seutuhnya. Tidak seluruh hidup waktumu, bukan. Tapi
Tapi berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, semata-mata untuk Tuhan, sambil melupakan diri kita. Bukankah panggilan Kristus bagi kita adalah sangkal diri, ikut Kristus dan pikul salib. Sangkal diri, pikul salib dan ikut Kristus. Sangkal diri, sangkal kita pun keinginan-keinginan kita, sangkal kita pun kebutuhan-kebutuhan kita, dan biarkan Tuhan yang diutamakan dengan memberi yang terbaik. Itu prinsipnya. Saudara memberi yang terbaik karena saudara mencintai Tuhan. Maka dengan begitu Allah pasti berkenan atas saudara. Beri yang terbaik, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Saya mau mendoakan kehidupan saudara. Mari berdoa. Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau telah memberi yang terbaik bagi kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ini siapa Tuhan? Tapi Engkau berkenan memanjakan kami dengan berkat-berkat berkelimpahan, dengan kebaikan, dan melayakkan kami untuk ada dalam jalan pelayanan. Kami diselamatkan, itu terlalu ajaib untuk disyukuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Allah, hari ini dan hari-hari esok kami mau serahkan itu kepadamu sebagai persembahan kami. Pekerjaan kami, pelayanan kami mau persembahkan untuk Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik. Beri kami roh-Mu. Ingatkan kami selalu, kuasai kami sedemikian rupa agar kami benar-benar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Allah, berkati kami terus Tuhan dengan kehendak-Mu, dengan kebenaran-Mu, supaya kami tahu bagaimana melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, supaya kami mampu menemukan tujuan Tuhan atas kami, supaya hidup kami tidak menjadi hidup yang sia-sia. Kami mohon belas kasihan-Mu atas keluarga kami, atas jemaat Tuhan, atas kota kami, atas bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu atas bumi kami. Sembuhkan dan pulihkan kami Tuhan, dan biarkan kami terus menjadi tanda kehadiran Allah dalam dunia ini. Dan tolong kami supaya kami menyatakan, kami dapat menjadi gereja yang menyatakan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di bumi yang kami diami ini. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, demikianlah suara kebenaran saat ini. Saya berharap saudara diberkati dengan kebenaran firman ini. Kami berharap juga bagi Bapak Ibu mau share channel YouTube Klasis Kota Kupang Timur, supaya channel ini semakin bisa memberkati banyak orang. Ada banyak pembaharuan yang akan dilakukan. Karena itu mohon doanya untuk Klasis ini, untuk ketua Klasis dan semua para pendeta, semua para pelayan, semua para pekerja di Klasis maupun gereja ini, Gereja Masih Injili di Timur, supaya terus menjadi berkat. Tuhan kiranya memberkati saudara dan keluargamu. Shalom.